wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Selamat siang. Masih bersama kami di sini dari pelajar NU Kota Batu, Bisik, Bidang Asik. Nah, bersama saya Izzatul Nasofafaan. Kali ini kita bersama salah satu tokoh masyarakat, yakni Bapak Ludi Tanarto SP, selaku pemilik dari PT Eureka Grid Nusantara yang bergerak dalam bidang pertanian. Iya, benar. Oke, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai bincang asiknya pada siang hari ini, kita sapa dulu narasumber kita, yakni Bapak Ludi. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Iza. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana sih cara membangun atau mungkin mulai merintis usaha ini mulai dari kapan? Jadi sedikit cerita ke Mbak Isa dan teman-teman semuanya bahwa kami memulai usaha ini di tahun 2006. Kita mulai di bulan Maret tahun 2006. Jadi waktu itu kita mulai dengan melakukan penelitian yang 1 tahun kemudian sehingga dihasilkan satu produk. Itu produk pertama kami. Awalnya dari situ Mbak Isa. Jadi sudah mungkin sekitar berapa tahun Pak? Belasan tahun ya Pak ya? Dari 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun. Merintis usaha dari 17 tahun hingga sebesar ini. Iya. Nah, mungkin alasan Bapak memulai bisnis dalam bidang pertanian ini apa sih Pak? Mungkin kalau anak muda zaman sekarang ya Pak ya, lebih tertarik kepada fashion atau makanan. Dari Bapak Ludi sendiri, mengapa mengambil bisnis dalam bidang pertanian ini Pak? Iya. Jadi kalau waktu itu ya, waktu tahun 2006 itu kita belum punya gambaran bahwa kita akan menjadi seperti hari ini. Waktu itu kita belum punya gambaran itu. Cuman waktu itu pada saat kami mengawali membangun bisnis ini, itu hanya apa yang ada paling dekat dengan kehidupan saya sehari-hari. Jadi kehidupan saya sehari-hari waktu itu saya tenaga marketing di bidang produk pupuk dan pestisida, yang itu dunia pertanian ya, sehingga karena dunia kita sehari-hari di bidang pupuk dan pestisida, sehingga waktu itu yang paling mudah kita melangkah adalah di dunia itu. Jadi belum ada pilihan mau bisnis ini, bisnis itu, waktu itu belum ada. Cuman apa yang dekat dengan keseharian kita, nah itu yang kita berusaha kembangkan. Jadi waktu kondisi zaman sekarang, zaman dulu itu Bapak di bidang pertanian dan selinear juga dengan gelar Bapak sarjana pertanian. Iya, Mbak Isa. Nah, mungkin dari 17 tahun itu Kak, waktu yang tidak singkat juga untuk memulai bisnis hingga bisa sampai sekarang. Ada nggak Pak cerita menarik selama perjalanan selama kurang lebih 17 tahun itu? Ya, jadi selama 17 tahun kita ibaratnya membangun dari nol ya, bisnis ini bersama teman-teman. Itu yang banyak kami temui, mungkin juga pesan untuk adik-adik semuanya. Jadi di dalam membangun sebuah usaha, membangun sebuah bisnis atau membangun apapun, itu jangan pernah menyerah. Jadi intinya kami yang mengawali dari 2006 sampai di titik ini itu sebenarnya jatuh bangunnya sudah tidak hanya mungkin ratusan atau puluhan kali, mungkin ribuan kali ya. Kita mengalami kegagalan itu ribuan kali kalau kita mau tulis kegagalan itu. Tetapi karena kita punya pemikiran bahwa ya ini dunia kita, apapun yang terjadi kita harus tetap melangkah. Jadi kita tidak pernah menjadikan kegagalan itu alasan kita untuk berhenti, tidak. Tapi justru kegagalan ini yang harus kita gunakan untuk bagaimana ke depan kita tidak gagal lagi. Nah itu yang selalu kami bangun. Yang ini kami ingin menularkan semangat ini kepada adik-adik semuanya. Itu yang dibutuhkan untuk anak muda sekarang, tidak boleh mudah untuk putus asa dan tetap struggle ya Pak ya. Karena di zaman yang era sekarang ini dibutuhkan semangat yang tinggi dalam berwirausaha. Nah mungkin sebelumnya Bapak tidak terbayangkan kalau bahwa usaha Bapak bisa sebesar ini. Nah mungkin apa sih Pak kiat-kiat untuk teman-teman rekan semua di sana biar usaha mereka tuh bisa dapat sebesar ini, mungkin ada tips and tricksnya gitu Pak? Iya, jadi tadi yang pertama semangat kita tidak mudah menyerah, itu yang pertama ya. Yang berikutnya ya kita harus punya keyakinan bahwa kalau kita berusaha pasti Gusti Allah itu pasti akan memberikan kepada kita. Jadi tidak ada istilah tidak bisa, tidak mungkin, itu selalu harus kita buang jauh-jauh. Jadi semuanya serba harus bisa, semuanya serba mungkin. Yang penting kita lakukan, perkara nanti hasilnya seperti apa, nah itu nanti tergantung takdirnya seperti apa gitu. Jadi intinya berani dulu, lakukan dulu, tetapi metode ini harus ditata. Jadi semua pekerjaan, semua kegiatan itu harus
ibaratnya terencana dengan baik. Jadi tidak ada kegiatan yang tiba-tiba berjalan, semua direncanakan. Nah, dengan rencana itu akan membimbing kita kepada hal yang titik tujuan yang kita inginkan itu. Ya, jadi harus tersusun secara matang meskipun kita tidak takut mengambil resiko, tapi juga harus ada tersusun dengan rapi ya Pak. Nah, tadi kan juga dijelaskan bagaimana sih Pak cara membranding usahanya juga supaya tetap dikenal orang, dikenal banyak orang. Mungkin kalau di Kota Batu sudah pertanian, sudah banyak dikenal orang, mungkin di luar Jawa atau di luar negeri pun bagaimana caranya Pak? Iya, jadi memang kemampuan utama kita dalam mengawali sebuah usaha, di dalam menjalankan usaha, ini adalah kemampuan marketing. Itu harus kemampuan dasar yang harus kita miliki. Jadi kebanyakan yang kami amati selama ini, mungkin sebuah perusahaan atau seseorang itu bisa membuat produk, tetapi justru gagalnya pada saat kita harus bicara bagaimana cara memasarnya. Nah itu memasarkannya bagaimana. Nah sehingga kemampuan marketing ini harus kita pegang, harus kita pelajari. Yang mana marketing ini kan bukan benda mati. Jadi setiap saat terus bergerak, terus berubah. Pasar itu karakternya juga terus bergerak, terus berubah. Nah itu yang harus senantiasa kita belajar. Makanya jangan lelah untuk terus belajar. Nah kuncinya di situ. Benar, karena kalau saya dengar seorang wirausaha itu tidur pun otaknya terus bergerak karena mengikuti perkembangan zaman akan terus berubah dan perlu adanya inovasi dan perubahan-perubahan baru gitu ya Pak ya. Iya, jadi kalau mungkin kita kerja formal kan ibaratnya jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Kalau kita sudah jadi entrepreneur, kita jadi orang yang bergerak di bidang bisnis, ibaratnya kita sambil tidur, sambil lihat langit-langit itu ya kita bayangkan bisnis kita seperti apa, tantangan yang kita hadapi seperti apa, solusi-solusinya yang mungkin kita lakukan seperti apa. Nah itu yang harus selalu kita lakukan. Ya, jadi harus terus bergerak. Nah mungkin ada pertanyaan. Nah dari bagaimana cara anak muda hari ini atau mungkin dari Bapak sendiri memberikan pesan yang disampaikan kepada teman-teman rekanita di pelajaran Kota Batu biar semangat membangun bisnis ataupun semangat dalam menjalankan bisnisnya. Jadi yang pertama yang harus kita punya itu adalah mindset, cara berpikir. Jadi banyak orang gagal itu justru bukan karena tidak punya kemampuan, tetapi banyak orang gagal justru karena mindsetnya, cara berpikirnya yang sudah kalah sebelum bertanding. Nah ini yang paling penting dimiliki oleh teman-teman semuanya. Jadi pada saat kita punya mindset yang positif, insya Allah semuanya akan terbuka. Jadi banyak orang, banyak perusahaan itu bisa jadi turun atau mungkin kolaps itu juga salah satunya karena mindset yang dimiliki oleh para karyawannya. Jadi pada saat mindsetnya terbuka, mindsetnya pemenang, itu akan membimbing kita untuk bekerja dengan arah yang betul itu tadi. Berarti yang pertama dari mindsetnya. Mindsetnya itu yang harus utama. Mindsetnya itu. Itu teman-teman. Jadi sebagai seorang pengusaha kita awal dari mindset kita terlebih dahulu. Kalau mindset kita menjadi orang pemenang, maka bawahan kita, pekerja-pekerja kita juga akan memiliki mindset pemenang gitu. Dan juga bagi usaha itu akan terus maju dan terus besar hingga sampai sekarang. Iya, oke Mbak. Nah mungkin untuk melihat di era sekarang ya Pak, milenial, kan banyak pengusaha muda, mungkin saya sendiri juga senang berwirausaha, tapi kadang di tengah-tengah perjalanan mungkin agak loyo ya Pak ya. Mungkin sudah mendapat laba yang tinggi terus bosan. Nah begitu bagaimana Pak caranya kita biar tetap istiqomah lah dalam menjalankan bisnis itu? Kadang kalau udah mendapatkan laba yang tinggi kadang udah malas-malasan ataupun ganti bisnis gitu Pak. Mungkin cara atau pesan gitu Pak. Jadi pada titik tertentu rasa bosan, jenuh, lelah itu kan setiap orang punya pasti. Dan itu sesuatu yang sangat manusiawi sekali. Nah makanya kalau saya pribadi, saya lebih senang membangun sebuah bisnis itu dengan cara kita berkelompok membangun tim. Nah, jadi hampir semua kegiatan bisnis yang saya lakukan itu hampir tidak ada yang saya bisnis sendiri. Jadi saya selalu mengajak kawan untuk mendirikan perusahaan, untuk kita bekerja bersama, berpikir bersama. Karena yang ada di keyakinan saya secara pribadi, kalaupun saya lelah, teman saya ini tidak lelah. Kalaupun saya tidak punya rezeki, teman saya punya rezeki. Kalaupun saya tidak punya jalan keluar, teman saya punya jalan keluar. Nah, disitulah pentingnya kita untuk bermitra dengan dengan tim kecil,
yang itu harapannya bisa menjadi potensi yang kalau kita satukan jadi luar biasa. Jadi menggandeng banyak teman juga berpengaruh untuk jalannya suatu perusahaan agar lebih besar juga. Banyak kepala juga tidak membuat itu juga membuat perusahaan menjadi semakin besar. Iya, oke Pak Isa. Nah mungkin ini Pak, pertanyaan terakhir, apa sih Pak yang harus disiapkan bagi anak muda terkhusus buat teman-teman pelajar NU Kota Batu untuk menjemput era bisnis global, mengingat pertumbuhan pasar online maupun offline ini terus begitu masif ya Pak terjadi pada tahun ini. Iya, jadi kalau pesan saya untuk adik-adik generasi muda khususnya di NU, jadi hari ini kesempatan adik-adik untuk belajar itu dioptimalkan betul, itu yang paling utama. Jadi kesempatan adik-adik belajar baik itu yang masih di bangku sekolah maupun yang sudah kuliah, manfaatkan betul untuk mencari ilmu. Karena kami yang sudah ada di fase hari ini kadang-kadang menyesal, kenapa waktu sekolah dulu kita ibaratnya speednya cuma segitu-segitu aja ya. Jadi semangatnya kok enggak tinggi gitu kan. Coba waktu itu kita semangatnya tinggi, mungkin pencapaiannya akan lebih tinggi. Itu kan yang pertama. Yang kedua, bangunlah relasi seluas mungkin. Jadi bisnis itu banyak yang saya alami, itu justru apa ya, bisnis ini tidak hanya berbasiskan modal, tetapi kita punya kenalan, kemudian kenalan punya produk, kami membantu menjual, disitulah muncul peluang. Jadi yang pertama, seriuslah untuk belajar, yang kedua, bangunlah relasi seluas mungkin. Nah dengan relasi ini yang akan nantinya ke depan, pada saat adik-adik sudah punya kesempatan untuk membangun wirausaha sendiri, itu bisa kita kapitalisasi menjadi modal yang luar biasa. Yang ketiga tadi itu mindset-nya, bahwa kita itu jangan sampai punya mindset yang kalah sebelum bertanding. Tapi kita harus selalu berani, optimis, insya Allah semuanya juga akan terbuka. Oke, jadi relasi juga penting, karena relasi juga bisa membuat itu ya Pak, branding terkenal, dikenal banyak orang lewat relasi tersebut. Oke, mungkin dari Bapak Rudi sendiri ada closing statement buat teman-teman biar lebih semangat lagi dalam berwirausaha. Ya, jadi pesan apa ya untuk teman-teman semuanya, khususnya adik-adik NU di IPNU dan IPBNU. Jadi kalau kita ingin apa ya menjadi pribadi atau mungkin menjadi karakter yang bisa berbuat untuk banyak orang, untuk masyarakat yang lebih luas, itu mungkin dunia wirausaha, dunia entrepreneur ini yang membuka lebar. Artinya di dunia wirausaha ini waktu kita menjadi lebih luas. Jadi artinya kita tetap bisa bekerja untuk apa ya kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Di sisi yang lain kita tetap bisa beraktivitas untuk kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan keagamaan itu bisa lebih luas. Nah di dunia entrepreneur ini adik-adik bisa ibaratnya bergerak bersamaan. Jadi idealismenya bisa disalurkan melalui berorganisasi, kemudian secara perekonomian kita tetap bisa bergerak dengan usaha kita. Mungkin itu Mbak Isa. Oke, teman-teman. Tadi sudah dijelaskan sangat banyak sekali dari Bapak Rudi mengenai tentang usahanya yang begitu luar biasa, 17 tahun hingga mencapai kesuksesan sampai sekarang. Mungkin tadi ada 3 poin yang sangat penting yang saya dapatkan. Yang pertama ini sebagai calon atau mungkin sebagai para usaha muda, yakni kalian harus punya mindset sebagai para pemenang. Jadi jangan takut untuk kalah sebelum berperang, tetaplah yakin dan juga optimis. Yang kedua, yakni bangunlah relasi sebanyak-banyaknya, karena dengan relasi tersebut kita dapat bermitra dengan banyak orang dan juga branding dari perusahaan kita juga akan semakin dikenal banyak orang. Yang ketiga yakni semangatlah belajar. Saat ini bagi pelajar-pelajar NU Kota Batu harus optimal belajarnya, karena tantangan ke depan itu akan semakin susah dan semakin sulit, maka harus kita persiapkan pada saat ini. Mungkin itu ya Bapak ya, pesan dan juga motivasi dari Pak Rudi untuk teman-teman semuanya dalam membangun sebagai entrepreneur muda. Mungkin cukup sekian dari Bisik Bincang Asik bersama pelajar Kota Batu bersama saya Zutun Nosofofan dan juga Bapak Rudi Tanato. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mbak.